Penjabaran dosa. Jang, Tosti mana? Tanya Bu Rahayu saat melihat Jajang datang dari arah utara dengan tangan yang dipenuhi tanah. Ia menepuk-nepuk kedua telapaknya, mencoba membersihkan sisa tanah. Nguburin bangkai kucing mak, jawab Jajang tanpa menoleh. Kini ia sibuk menepuk-nepuk kaos oblong bagian depannya. Bu Rahayu dan Mbah Karsun saling melirik satu sama lain. Mbah Karsun pun berkata, "Nah meni jauh, di sini juga tanah mah ada. Sekalian bakar sampah bah, ya sudah gak usah dibahas. Tadi teh kamu yang lari-lari ke belakang." Dahi Jajang mengernyit. Pria itu pun menjawab, "Enggak bah, kan Jajang mah dari sana. Udah bakar sampah." Merasa hal itu tidak penting untuk dibahas, Mbah Karsun pun mulai mengganti topik pembicaraan. Ia meminta Jajang mengantarkan Bu Rahayu pulang dengan motor metik jadul milik Jajang. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pengurus kambing itu mengiyakan. Sebelum mengantar, Jajang minta izin untuk membersihkan diri. "Ingat pesanku Rahayu, kamu teh kudu hati-hati." Mbah Karsun mengingatkan lagi. Sebab kali ini entah mengapa perasaan pria berumur 60 tahun lebih itu mendadak tidak enak. "Mohon Kang, insya Allah saya ingat. Akang pun hati-hati." Kini giliran Bu Rahayu yang mengingatkan. Apalagi ia tahu jika nanti malam Mbah Karsun akan melakukan ritual jemput Sukma. Perlu fisik serta mental yang cukup untuk menembus alam mereka. Deru motor Jajang terdengar dari belakang. Ia memang selalu menyimpan motor di belakang rumah, dekat dengan kamar mandi, karena tidak mempunyai kamar mandi di rumah. Mereka memiliki bak besar dengan 2 pancuran. Bawah pancuran dibuat seperti lantai semen yang kasar, di mana digunakan untuk mencuci. Terdapat bilik kecil juga di sana yang hanya masuk 1 orang, khusus untuk mandi dan buang air. Bu Rahayu pun akhirnya pulang bersama Jajang. Mbah Karsun yang tinggal sendiri buru-buru masuk rumah, apalagi sebentar lagi waktu zuhur akan segera tiba. Baru saja menutup pintu, terdengar suara ribut dari arah kamarnya. Dengan sedikit tertatih, Mbah Karsun berjalan ke arah kamar yang tidak memiliki pintu, hanya menggunakan gorden. Kain panjang berwarna merah hati itu ia sibak, membuat ruangan yang memiliki ranjang zaman dulu dengan lemari tua di depannya kini terlihat. Di depan ranjang dan lemari terdapat sebuah kursi goyang tua menghadap jendela. Benda itu peninggalan almarhumah istri Mbah Karsun. Tidak ada angin memang, tetapi kursi itu bergoyang-goyang. Pria itu tahu ada seseorang yang hadir. "Saha, siapa?" tanya Mbah Karsun tanpa ada rasa takut. Mbah Karsun mulai mendekat ke arah kursi goyang itu secara perlahan. Lambat laun, mulai terlihat rambut putih yang tergelai di bagian belakang kursi. Mbah Karsun sontak menghentikan langkahnya, mencoba menjaga jarak karena hawa yang dibawa sosok itu terasa begitu kuat. "Ada apa kamu teh kesini Kusuma? Seharusnya kamu pulang dengan tenang, bukan malah mengganggu warga desa," ucap Mbah Karsun. Tidak ada jawaban. Kursi goyang bergerak semakin kencang. Mbah Karsun berdecak. Ia menyimpan tangannya di perut. Kemudian, Mbah Karsun mulai membacakan lantunan doa agar sosok di depannya pergi. Tak berapa lama memang Nyai Kusuma pergi. Tetapi kursi itu masih terus bergerak, menandakan intensitas yang masih begitu besar. Secara tiba-tiba, kursi goyang itu berputar menghadap ke arah Mbah Karsun. Pria itu masih berdiri di tempat, mencoba memperhatikan gerakan benda itu. Tanpa disangka, kursi yang terbuat dari kayu dengan pahatan dari kayu jati tersebut melesat, menabrak tubuh ringkih Mbah Karsun sampai ia terjerembab dan menabrak tiang pintu. Tulang punggung yang tak lagi sekuat dulu itu terasa begitu sakit. Mbah Karsun menjatuhkan tubuhnya ke lantai dengan posisi menelungkup. Dadanya mendadak sesak dan sakit. Satu tarikan napas saja, seakan memberi rasa nyeri yang teramat di ulu hati. Mata Mbah Karsun mulai berkunang-kunang. Dalam remang, ia melihat kaki hitam yang penuh borok mendekat ke arahnya. Bukan berjalan, tetapi melaju seperti terseret angin. Sayup-sayup, terdengar sebuah bisikan dengan nada serak lirih. "Berhenti ikut campur Karsun. Sore hari, Putri baru saja selesai membereskan kamar. Dari mulai mengelap kaca besar dengan lampu di sampingnya, biasanya ia gunakan untuk membuat konten. Karpet bulu yang sedari tadi dijemur di balkon mulai dipasang kembali. Kesibukan skripsi kemarin membuat barang di meja berantakan. Waktu kosong ini digunakannya untuk merapikan serta membuang barang yang tidak terpakai. Usai dengan urusan di kamar, gadis itu bergegas mandi karena takut maghrib segera datang. Seperti pepatah orang tuanya, jangan mandi saat menjelang maghrib. Tubuh Putri diguyur air dari shower. Busa-busa yang menempel terempas dari tubuh putih itu. Badan yang tadi lengket, sekarang mengeluarkan aroma lavender. Gadis itu memakai kaos putih ketat dengan celana Levi's pendek sebetis. Rambutnya yang basah masih ditutupi oleh handuk.
Satu saset kopi gula aren diseduh dengan air panas dalam dispenser. Putri hendak duduk di karpet bulunya. Tetapi suara ketukan membuatnya menyimpan kembali kopi di meja kecil, lalu berjalan menuju pintu. Putri pikir, mungkin Sunny yang datang. Ketika pintu dibuka, ia kembali menutupnya lagi. Seseorang dari luar berusaha mendorongnya, tetapi sekuat tenaga Putri pun menekan pintu. Tangan kanannya bahkan sudah siap memegangi kunci. Sayang tenaga seorang gadis akan kalah dengan tenaga pria bertubuh kekar. Putri pun terempas ke belakang. Untung saja ia bisa menyimbangkan kakinya agar tidak terjatuh. Mau apa kamu kesini? Keluarga? Atau aku teriak? Ancam Putri dengan jari telunjuk mengarah pada pintu. Romi, mantan kekasihnya yang baru saja putus itu melenggang masuk dengan santai. Ia duduk di kursi plastik depan jendela, mengangkat satu kakinya yang ditopang oleh kaki yang lain. Santai sayang, aku kesini cuma mau mengucapkan belasungkawa atas kepergian keluarga kamu. Apa itu salah? Ucap pria itu sambil menatap tubuh Putri dari atas sampai bawah. Seolah gadis di depannya adalah ikan segar yang siap disantap. Udah kan ngucapinnya? Ya udah. Nunggu apa lagi? Sana pulang. Nada bicara Putri begitu meninggi. Hubungan mereka kandas 1 hari setelah keluarga Putri mengalami kecelakaan. Romi tidak ada usaha untuk datang. Pria itu malah sibuk menanyakan warisan apa yang Putri dapatkan lewat pesan WhatsApp. Sebelum ditinggal keluarga, Aris selalu meminta Putri mengakhiri hubungannya dengan Romi karena pria itu selalu bersikap toksik, bukan hanya secara lisan, melainkan fisik yang ikut tersiksa. Aris selalu mendapati tubuh Putri yang lebam akibat dipukuli. Namun hubungan toksik pada dasarnya memang sulit diakhiri. Romi selalu saja berkamuflase menjadi orang yang lebih perhatian setelah memberi luka. Kata maaf, serta janji tidak akan terulang. Membuat hati Putri selalu luluh. Akan tetapi, sikap Putri yang tegas, serta dorongan dari keluarga Sunny, akhirnya bisa memutus mata rantai hubungan tak sehat itu. Pria itu kembali berdiri dari tempat duduknya. Ia menutup pintu, lantas berjalan mendekat ke arah Putri. Merasa ketakutan, Putri pun berjalan mundur sembari mencari benda yang bisa ia gunakan untuk melindungi diri. Kenapa kamu tidak pernah membalas pesanku, Padahal, kamu selalu aktif di sosial media. Kamu sibuk menjelekkan calon kakak iparmu itu. Nada bicara Romi memang pelan, tetap saja membuat jantung Putri berdegup kencang. Bukan urusanmu. Kamu itu laki-laki jahat. Bajingan, harusnya kamu sadar diri. Langkah Romi semakin dipercepat. Ia mendorong tubuh Putri sampai jatuh kelanjang lalu pria itu menindih mantan kekasihnya. Putri tidak bisa melawan karena tangannya dikunci oleh tangan kekar milik Romi. Jahat, kamu gak bisa ngaca. Wanita murahan, kamu mau aku viralkan di sosial media kalau kamu pernah berusaha membunuh Nilam hanya karena merasa dia merebut perhatian Aris. Mau, teriak Romi. Putri berteriak. Tangan Romi yang satu mencengkeram kedua tangan Putri ke atas, sementara tangan yang satu membekap mulut gadis itu. Dengan posisi seperti ini, Putri semakin sulit meminta pertolongan. Oh ya, apa mau aku beberkan isi percakapan kita saat kita mencuri uang Aris di rekeningnya? Padahal, uang itu akan digunakan untuk biaya menikah. Masih mau jadi orang sok baik? Tangan yang membekap mulut Putri terlepas. Akan tetapi, sebuah tamparan cukup keras berhasil menciptakan kunang-kunang di kepala Putri. Romi kembali menarik rahang Putri, memperhatikan pipi Putri yang basah oleh air mata. Satu lagi, kamu itu terkenal di sosial media. Bagaimana kalau aku sebarkan video kita yang sedang bercinta? Nanti kuliah kamu hancur. Sekaligus masa depan kamu juga hancur. Semua orang otomatis akan menjudgemu dengan kata wanita jalang. Tawa Romi menggema, merasa puas dengan ancaman yang bisa menjadikan Putri sebagai bonekanya setelah ini. Sekarang, mari kita lakukan kenikmatan yang sama seperti waktu itu sayang. Romi mulai menciumi leher Putri. Gadis itu mulai melakukan perlawanan dengan menggerakkan tubuhnya, berusaha supaya tubuh Romi terjatuh. Tidak kehabisan akal, ia menggigit telapak tangan Romi sekeras mungkin sampai akhirnya pria itu mengerang lalu melepaskan bekapannya. Putri hendak berlari keluar setelah berhasil mendorong tubuh mantannya sampai terjungkal. Sayang Romi masih sempat bangun. Ia menarik baju Putri dari belakang lalu meninju gadis itu tepat di bagian hidung. Tubuh Putri lunglai. Kepala depan terasa berdenyut. Darah mengalir dari lubang hidungnya. Ia kembali menarik tubuh Putri untuk bangun. Tetapi seseorang tiba-tiba saja membuka pintu. Sunny dan kekasihnya yang kebetulan datang, langsung masuk. Sang kekasih yang bernama Indra langsung menghajar Romi di tempat. Bagai ikan belut yang licin, Romi berhasil kabur. Indra sempat akan mengejar, tetapi Sunny menghentikannya karena Putri lebih penting untuk ditolong.
Sudah terlalu banyak darah yang keluar. Ia takut terjadi sesuatu pada putri. Kita bawa ke rumah sakit terdekat. Ucap Sani dengan napas tersengal-sengal. Tanpa diminta, Indra langsung membopong tubuh putri untuk dibawa ke tempat parkir. Tubuh gadis itu sudah sangat lemah, bahkan sudah tidak sadarkan diri. Cepat-cepat Sani membuka pintu ketika mereka sudah di depan mobil milik Indra. Sani masuk terlebih dahulu, lalu disusul putri. Betis Sani dijadikan sebagai bantalan. Dengan suara bergetar, gadis itu berkata, "Bertahan Put, kita ke rumah sakit. Bertahan ya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya."